Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengejutkan. Dia mempercayakan kepada 9 perempuan untuk menjadi panitia seleksi calon komisioner KPK. Masa tugas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid 3 bakal berakhir Desember nanti. Presiden Joko Widodo telah membentuk panitia seleksi atau pansel untuk menjaring calon komisioner yang nanti akan disodorkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi. Yang mengejutkan, Presiden Jokowi memilih 9 perempuan sebagai pansel KPK. Jumlah ini lebih sedikit dari pansel KPK tahun 2011 yang berjumlah 13 orang. Jika 4 tahun lalu pansel di bawah Kemenkumham, sekarang pansel dalam kendali Kementerian Sekretariat Negara. 9 perempuan yang ditunjuk menjadi pansel adalah Desri Damayanti, Eni Nurbaningsih, Harkristuti Harkrisnowo, Betty Alishabana, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagio, Diani Sediawati, dan Mutia Gani Rohman. Mereka punya beragam latar belakang, dari ahli ekonomi, keuangan dan moneter, ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, teknologi informasi, hingga ahli psikologi. Apakah pansel saat ini bakal sukses menjaring calon komisioner KPK yang diharapkan banyak pihak? KPK seperti apa yang dibutuhkan bangsa ini untuk memerangi korupsi? Ya, The Headlines kali ini mengangkat topik Sri Kandi Pansel KPK. Kami akan menghadirkan salah satu anggota pansel, yakni Yenti Garnasih, serta Rio Capella, anggota Komisi Hukum dari DPR yang juga Sekjen Partai Nasdem. Hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. 9 Sri Kandi. Begitu perempuan, semua orang langsung komentarnya, wow, perempuan semua. Iya, orang bilang ini kejutan. Kalau saya mengatakan lebih dari sekedar kejutan. Lebih dari sekedar kejutan. Bukan karena semua perempuan, tapi kalau lihat reputasi dan integritasnya, kalau kita ikuti mereka ini tokoh yang ada di publik, bisa dilihat seperti apa. Dan yang menarik kali ini sepertinya bebas dari afiliasi politik orang-orang ini. Asal usul kompetensinya juga sangat bervariasi. Kali ini kelihatannya Presiden thinking out of the box, Mas. Memberi kejutan kepada kita untuk kemudian menyodorkan ini semuanya. Lebih dari kejutan dan tanggapannya Cuman positif. Mungkin tanggapannya positif, tapi mungkin ada juga yang bilang jangan bertepuk tangan dulu. Jangan bertepuk tangan dulu, Mas Bambang. Ya, saya kira ini Jokowi banget ya kalau menurut saya. Jokowi banget. Karena ini mengingatkan saya pada ketika dia mengangkat kepala satpolnya perempuan ya, seorang putri itu memang Satpol Jokowi PP banget ya, karena dia branding. Dan kedua, angka 9 itu kan Jawa banget, Wali Songo gitu ya. Jadi perempuan dan Wali Songo. Dan mengapa saya mengatakan ini Jokowi banget, karena sebelumnya itu kan yang kita khawatir itu kan tarik-menarik antara aktivis anti korupsi dan ya kita bilang sih, kalau orang saya bilangnya yang pro koruptor lah gitu ya, lawyer-lawyernya dan sebagainya, tarik-menarik. Kami khawatir ini kompromi kecenderungannya, tapi dia out of the box. Ternyata out of the box. Sebelum ke Mbak Yanti, kita ke Pak Rio dulu. Tanggapan dari luar. Ya, ini kalau ibarat makanan ya, ini makanan menu baru. Jadi memang memberikan. Pak Rio, makanan menu baru itu belum tentu enak loh. Bukan, enggak. Artinya sesuatu yang membuat penasaran publik. Ya, ini gimana nih rasanya, enak atau tidak ya? Terus apakah hasilnya akan jadi bagus? Itu menimbulkan pertanyaan publik. Sekaligus juga men-challenge ya untuk para perempuan Indonesia ya, bahwa sebenarnya kalau mereka mau, mereka bisa ya. Dan saya rasa Pak Jokowi itu sudah membaca situasi perasaan publik hari ini terhadap persoalan KPK, apalagi kemarin dengan persoalan Polri. Nah, tentu dengan 9 Sri Kandi ini memberikan sebuah harapan baru. Dan harapan kita bahwa 9 Sri Kandi ini tentu akan juga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi memilih seseorang itu bukan hanya memilih orang dengan mudah, tapi dengan perasaan.
Menu yang baik dan menu yang baru dan rasanya mungkin enak. Ya, artinya rasanya yang sembilan enak Sri gitu Kandi ya. ini pasti melihat orang itu dengan rasa. Oke. Kenapa mesti dengan rasa? Kapan sih ditelepon? Enggak ditelepon siapa-siapa. Ada telepon siapa nih? Diberitahu bahwa akan jadi anggota pansel. Oh enggak ada. Enggak ada. Saya Dari kampus. Iya, saya dengarnya waktu diumumkan pun saya sedang ngajar. Jadi sehari sebelumnya ada yang menelpon saya yang mengatasnamakan masyarakat sipil dan kemudian ada yang dari lingkaran Mbak Yenti kalau bersedia tidak kalau jadi pansel gitu ya? Enggak, kalau dicalonkan. Oh, dicalonkan. Oke, baik. Dicalonkan jadi pansel. Itu sebelumnya berarti ya. Nah, itu hanya jadi hari itu jam 12 saya jam 2 ya, jam 2 itu menuju ke Kejaksaan Agung untuk melatih penyidik-penyidik untuk menyidik melatih jaksa-jaksa untuk menjadi penyidik dan penuntut untuk korupsi dan pencucian uang. Nah, saya dalam on the way untuk itu. Iya. Sesudah itu melihat reaksi publik sekarang ini terhadap pansel. Gini, waktu itu kan hanya ditelepon bersedia tidak untuk dicalonkan, tapi kita hanya menyodorkan nama Mbak Yenti saja, tapi yang menentukan adalah presiden. Ya udahlah, baru sorenya kan, besok paginya ya malah saya sudah lupa kan, saya langsung bekerja, saya langsung ngajar, kemudian begitu mau sesi kedua diberitahu oleh pihak dari universitas, Yenti selamat ya, kampus kita namanya kampus ya, kamu terpilih loh ini gini-gini. Tapi sebentar Pak, sebelumnya saya itu merasa nggak enak bicara karena saya belum dilantik. Ada SK, apakah boleh? Waktu. Tapi pikiran dan gagasan Mbak Yenti itu ditunggu publik. Iya. Ya, Mbak Yenti. Lagi pula beliau dari dulu sampai sekarang bicara pasti tentang korupsi, kan? sama. Tindak pidana pencucian uang. Asal tidak mengatasnamakan tim dulu begitu kan? Tidak akan, makanya artinya masuk ke tidak masuk pansel saya juga bicara ini gitu kan. Jadi saya tadinya bingung ini bagaimana ini sampai dibully oleh wartawan kok jadi sombong nggak mau. Jangan-jangan semua tim tampaknya jadi khawatir. Yang menarik itu bukan kita saja yang merasa ini kejutan. Iya. Mereka yang terpilih juga merasa terkejut. Mereka yang terpilih juga merasa Karena kan terkejut. baru kemarin sore jam 3 namanya akan disodorkan, sementara 2-3 hari kan ribut nama-nama lain atau nama-nama banyak kan itu. Kemudian saya terkejutnya malah 2 kali. Nah, terkejut pertama, kok sudah kok cepat sekali. Kemarin diberitahu paginya. Terkejut yang kedua? Kedua perempuan semua. Ternyata perempuan semua anggotanya pun terkejut. Ya. Terkejutnya terkejut. Nah, kalau saya karena perempuan terkejut dan bahagia. Oh, kayak gitu. Mewakili perempuan. Tapi harapannya jadi besar begitu kan untuk pansel sekarang ini. Ya, saya kira harapannya jadi besar terutama karena sebelum ada pemilihan ini kan semua orang mengkhawatirkan beberapa orang yang disebut-sebut akan menjadi pansel padahal diketahui punya rekam jejak menjadi pembela koruptor, sering melemahkan KPK, pernyataan-pernyataan dan sebagainya. Nah, ini kekhawatiran itu sekarang tiba-tiba hilang begitu. Sekarang menurut saya malah menjadi semacam himbauan kalau menurut saya buat semuanya, jangan 9 Sri Kandi ini dibiarkan sendirian. Kita harus semuanya bantu untuk memilih orang-orang yang baik untuk menduduki posisi KPK. Kita akan bicara kerjanya sesudah jeda berikut. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.